Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Incast Infocom Podcast with me, Devani Dwi Cadimyati, as your host tentunya. Incast Infocom Podcast, you listen, watching, and we talk. Halo sahabat Incast, kali ini Incast lagi kedatangan tamu spesial yang cukup bikin aku gugup. Penasaran kan? Sebelum lanjut ke pembahasannya, kita tonton cuplikan ini dulu. Ketika para pemimpin Indonesia di Surabaya dihadapkan untuk pengambilan keputusan yang sulit, seorang bocah laki-laki tahu tentang keberanian, kehormatan, dan kemanusiaan. Dia pembawa pesan perdamaian kepada para musuhnya, para pemimpin, proklamasi, dan rakyatnya. I hate everything that makes a war. Saya takut menggagalkan misi ini, Tuhan. Saya percaya kamu. Kamu anak ingusan. Where is the code? Kadang kita harus gagal untuk melihat keberhasilan. Kadang kita ketakutan untuk melihat keberanian. Semua itu untuk melihat sesuatu yang kamu percayai sebagai sebuah keyakinan. Republik Indonesia tak bestaat niet! selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat memiliki setarik kain putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita menyerah kepada siapapun juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, merdeka! Jadilah anak yang kuat, pandai, dan cerdas di sini. Tidak pernah ada kemenangan dalam perang. Perang hanya menyisakan jejak penderitaan dan kehilangan segalanya. Merdeka! Battle of Surabaya. Wah, keren banget kan Sobat Incast? Karena jarang banget ada film animasi Indonesia yang mengangkat kisah sejarah Indonesia sendiri. Kali ini aku lagi bersama produser sekaligus sutradara dari film Battle of Surabaya. Halo Pak Ari. Halo, Fani. Pak Ari asalnya dari mana nih? Saya dari Jogja. Dari Jogja. Pripun kabare Pak? Saya nopo mboten. Paham ya bahasa Jawa ya? Gak paham sih Pak, Nggak saya paham. orang USA Pak. Wah, apa USA. tuh? Orang Sunda asli, Oh. orang Sunda asli. Baik Pak, nah kali ini dia mau tanya nih, Bapak kan udah menciptakan film animasi Battle of Surabaya sekeren itu. Awal mula karir Bapak tuh gimana sih Pak sampai bisa jadi animator yang sukses sampai saat ini? Ya, sebenarnya saya tuh mulai dari mahasiswa. Itu sudah mulai belajar tentang multimedia, terus kemudian belajar tentang TV gitu. Tapi waktu itu kalau sekarang namanya startup gitu kan. Startup apa itu Pak? Startup, maksudnya startup kayak Baru mulai. Enggak, jadi kalau sekarang tuh namanya startup, kalau dulu namanya kelompok kerja. Jadi kayak kita mahasiswa berempat gitu. Itu bikin kayak semacam studio kecil gitu atau kegiatan kecil.
Nah dari situ kemudian kita bikin karya. Nah ternyata pihak kampus itu mengapresiasi, kemudian merekrut kita. Waktu itu kita masih mahasiswa. Nah dari situ kita dikasih kerjaan tentang bagaimana membuat iklan TV. Nah dari situ kemudian berkembang sampai kita akhirnya dikasih kerjaan agak gede gitu. Jadi membuat semacam profil untuk salah satu badan negara di Indonesia ini. Kemudian dari situlah saya mulai belajar animasi. Ternyata di Jogja itu sebenarnya sudah ada studio animasi namanya Bening Uro-Uro. Dan di Jakarta waktu itu tugas saya di Jakarta. Akhirnya saya ikut belajar di situ. Terus pulang kembali ke Jogja membuat studio animasi. Studio animasi sendiri? Kecil, enggak, kampus. Studio animasi dari kampus, Pak. Terus ternyata pihak kampus mengapresiasi itu, kemudian memberikan kita kayak semacam permodalan kecil untuk membuat series. Apa itu Pak? Boleh di-spill gak? Series judulnya waktu itu Petualangan Abdan. Oh, Petualangan Abdan. Itu mungkin kalau sekarang kayak Ipin Upin gitulah. Oh, mengisahkan tentang anak kecil apa gimana Pak? Jadi itu kisah sebenarnya kayak kisah anak kecil dan neneknya gitu, kisah keluarga kayak Ipin Upin persis. Cuma waktu itu film animasi di Indonesia belum terlalu tren ya, karena masih seputar sinetron. Kemudian akhirnya kita mencoba untuk membuat terobosan. Bagaimana kalau film animasi ini kita kemas aja dibikin film layar lebar gitu. Nah, dari beberapa cuplikan episode yang di Petualangan Abdan itu ada salah satu judul namanya Petualangan Abdan, judulnya Pahlawan Kecil. Itu kemudian kita ambil diadaptasi untuk membuat film Battle of Surabaya itu. Oh, jadi terinspirasi sedikit dari film Petualangan Abdan. Jadi dari situ mulailah namanya MSW Studio ya. Jadi kalau dulu waktu saya berkarir itu awal-awal namanya MSW Pictures. Jadi dari MSW Indoor, kemudian kenapa Indoor? Karena kerjanya di dalam ruangan. Terus berubah nama menjadi MSW Pictures. Terus di tahun 2010 atau 2012 itu saya lupa, itu berganti nama menjadi MSW Studio. Nah, mulai benar-benar berkarir itu sejak MSW Pictures, yaitu di tahun 2002 sampai 2005 kita akhirnya diserai juga mengelola TV lokal, namanya waktu itu RBTV. Terus kemudian di 2010 mulai pembangunan studio yang agak besar. Nah, dari karyawan yang jumlahnya sekitar hanya 7 orang, kemudian di 2010 itu mulai rekrut karyawan. Project kita adalah film 3D animasi. Oh, film tentang animasi. Terus, kemudian di tahun 2012 kita memulai project film Battle of Surabaya. Jadi sebenarnya perkembangan MSW Studio sendiri itu seiring dengan project film yang kita kerjakan. Jadi itu mulai recruiting karyawan, mulai dari 20 orang, 30 orang, sampai akhirnya di tahun sekitar 2013-2014 itu karyawan kita mencapai 200 orang. Oh, alhamdulillah banyak ya Pak, keren sekali. Jadi perkembangan karirnya gitu, mulai dari mahasiswa, mulai dari general manager ke atas, kemudian sampai CEO, sekarang saya komisaris. Jadi waktu FTV itu masih mengangkat animasi-animasi. Ya. Tapi animasi di Indonesia masih belum terlalu bagus ya, maksudnya karena banyak animasi luar yang kemudian masuk ke Indonesia dengan dalam tanda kutip harga yang murah. Sehingga kualitasnya sudah bagus-bagus. Nah, kualitas kita masih di bawah mereka dan biaya produksinya di atas dari harga yang ditawarkan oleh animasi dari luar gitu. Problemnya di situ. Oh, jadi Bapak ini ya bantu kembangkan animasi Indonesia agar jauh lebih baik, gak kalah sama yang di luar negeri ya Pak. Iya, semoga. Selanjutnya di era digital ini, sekarang kan di era digital ya Pak ya, pandangan Bapak terhadap animasi Indonesia ini gimana sih Pak? Sebenarnya ini bagus banget ya perkembangannya, mulai growth.
Terutama saya rasakan ketika mulai muncul film-film animasi yang memiliki layar lebar. Maksudnya yang sebelumnya itu animasi Indonesia itu series dan mereka berbasis hanya service gitu. Nah, Battle of Surabaya itu saya rasakan menjadi salah satu kayak semacam tonggak sejarah karena itu dapat dikatakan sebagai film animasi 2D pertama di Indonesia yang kemudian tayang di bioskop gitu. Nah, saya mengamati akhirnya banyak sekali juga muncul studio-studio dan PH-PH di Indonesia mulai menggarap animasi. Misalnya kayak Shijuki, kemudian ada The Night Grace dan sebagainya. Akhirnya mulai berani membuat animasi film panjang. Walaupun film animasi di Indonesia ini penontonnya masih belum seperti sedikit, film, masih minim ya Pak. Iya, belum seperti film live. Tetapi paling tidak kesadaran masyarakat Indonesia mulai bagus, terutama kemarin kayak film Juki sudah mulai ada penonton sampai 600.000 gitu kan. Nah, harapannya semakin ke depan itu animasi Indonesia itu sudah semakin bagus dan paling tidak bisa menjadi bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri gitu. Nah, walaupun perkembangannya agak lambat, tetapi paling tidak harapan saya banyak studio-studio yang kemudian memulai untuk membuat animasi Indonesia gitu sebenarnya. Tapi perkembangannya bagus menurut saya. Di Indonesia, ya. Alhamdulillah. Terus Pak, animasi di Indonesia kan biasanya animasi maksud saya salah ngomong. Animasi biasanya mengangkat kisah percintaan, kekeluargaan. Apa sih yang menginspirasi Bapak sehingga Bapak menciptakan film animasi Indonesia yang mengangkat sejarah tentang Surabaya? Ya. Jadi sebenarnya saya itu kan dari kecil suka nonton ya animasi gitu. Terus kemudian waktu mahasiswa itu suka nonton Dragon Ball, Doraemon gitu kan. Naruto. Dan animasi itu kan series gitu. Terus kemudian saya itu sempat nonton film judulnya Totoro. Totoro itu film Jepang karya Hayao Miyazaki dan itu ternyata bagus sekali untuk film layar lebar gitu. Kemudian ada lagi film Hayao Miyazaki yang lain judulnya Grave of Fireflies. Itu bercerita tentang sebuah sejarah dan peperangan gitu. Terus saya akhirnya berpikir gini, kenapa ya kita nggak punya gitu kan? Karena jarang ya Pak film animasi. Jarang banget. Dan saya melihat film-film sejarah di Indonesia itu pasti kebanyakan biopik, mengangkat pahlawan-pahlawan yang sudah terkenal, kemudian dijadikan inspirasi. Nah, saya melihat film Grave of Fireflies itu tokoh utamanya tuh bukan pahlawan yang terkenal gitu. Tokoh utamanya itu seorang remaja yang punya adik dan adiknya itu meninggal gara-gara perang gitu. Sedih banget sih ceritanya. Terus saya nonton juga film Janur Kuning itu waktu itu cerita sebenarnya tentang Pak Harto gitu. Tapi ada satu adegan di mana adegan itu sebenarnya adegan minor, ada anak kecil namanya Temon gitu. Itu ditinggal perang oleh bapaknya. Terus dia selalu menanti di rel kereta api, terus kalau ada rel kereta api lewat tuh selalu bilang gini, Pak gitu. Nungguin ayahnya. Itu seorang anak kecil yang dia itu hanya pakai celana pendek, nggak pakai baju gitu. Terus saya berpikir gini, apakah anak-anak Indonesia itu mau digambarkan seperti ini gitu kan? Terus akhirnya saya berpikir gini, saya mau bikin sebuah cerita animasi, yaitu animasi yang tentang sejarah, dan saya ingin anak kecil Indonesia itu keren. Oh, tergambarkan di film ini ya, di Battle of Surabaya. Kenapa banyak pemuda-pemuda Indonesia yang keren-keren di masa lalu, tetapi selalu digambarkan di dalam film itu selalu anak-anak Indonesia itu yang dekil. Oh iya benar banget Pak. Yang kelaparan gitu kan. Kenapa? Kan misalnya gini, contoh Presiden Soekarno ya. Presiden Soekarno itu kan
sosok pahlawan yang keren gitu. Masa mudanya juga keren itu, berani gagah kan, berani berinteraksi dengan company, maksudnya Belanda. Dia bahkan naksir apa anaknya orang Belanda gitu. Iya. Walaupun nggak direstui, tapi paling tidak jiwa-jiwa itu perlu ditumbuhin. Makanya saya ciptakan Musa itu. Ciptakan Musa, di mana Musa itu harus keren di mata remaja-remaja sekarang. Biar nggak kelihatan Indonesia itu dekil. Iya, dekil jelek. Nah, sahabat Incast, di segmen selanjutnya kita akan membahas lebih dalam tentang Battle of Surabaya. Penasaran kan? Stay tune di Incast ya. Infocom Podcast, you watching, listen, and we talk. Ketika para pemimpin Indonesia di Surabaya dihadapkan untuk pengambilan keputusan yang sulit, seorang bocah laki-laki tahu tentang keberanian, kehormatan, dan kemanusiaan. Dia pembawa pesan perdamaian kepada para musuhnya, para pemimpin, Proklamasi. dan rakyatnya. I hate everything that makes a war. Saya takut menggagalkan misi ini, Tuhan. Saya percaya kamu. Kamu anak ingusan. Where is the code? Kadang kita harus gagal untuk melihat keberhasilan. Kadang kita ketakutan untuk melihat keberanian. Semua itu untuk melihat sesuatu yang kamu percayai sebagai sebuah keyakinan. Republik Indonesia tak bestaat niet! Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat memiliki setarik kain putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Jadilah anak yang kuat, pandai, dan cerdas di sini. Tidak pernah ada kemenangan dalam perang. Perang hanya menyisakan jejak penderitaan dan kehilangan segalanya. Merdeka! Battle of Surabaya. Wah, gimana sahabat Incast? Keren banget kan filmnya? Karena film animasi sejarah Indonesia ini jarang ada di Indonesia. Jangan lupa nonton di bioskop online ya guys. Aku mau tanya nih, karakter yang menonjol di film Battle of Surabaya itu kan ada Musa ya Pak? Boleh diceritain kembali Pak soal Musa ini? Ya, Musa itu sebenarnya kita ciptakan karena memang sebagian ada fiksi, tapi sebagian sebenarnya kenyataan. Jadi pada zaman dahulu banyak anak-anak kecil yang di masa perang itu menjadi kurir. Jadi dia, kalau Musa kan hanya kurir surat ya. Sebenarnya di zaman itu ada kurir senjata dan sebagainya. Jadi kisah ini tuh sebenarnya memang ada. Cuma Musanya memang fiksi gitu. Oh, Musanya fiksi. Musanya fiksi gitu. Jadi memang kita ciptakan, tapi berbasis dari cerita nyatanya ada gitu. Dan Musa ini kita buat bahwa dia itu adalah seorang anak pejuang, di mana ibunya itu adalah seorang yang bekerja di kalau zaman sekarang PNS itu, PNS di masa pendudukan Jepang yang namanya Fujinke itu. Sehingga pendidikan Musa itu tidak hanya dari orang-orang Indonesia, tapi dia juga menyerap pendidikan yang
disiplin dari orang-orang Jepang. Jepang, Sehingga iya. saya ingin sebenarnya menggambarkan bahwa Indonesia ini sudah masuk ke dalam ranah akulturasi budaya. Artinya kita boleh sebagai semangat nasionalis, tapi jangan sampai menjadi semangat ultranasionalis. Dan Musa ini kita ciptakan karena memang agar bisa mewakili anak-anak remaja di zaman sekarang, sehingga mereka agar relate dan istilahnya merasa bahwa salah satu yang menjadi inspirasi mereka ya anak-anak seusia mereka gitu. Sebenarnya itu sih tujuannya. Oh, tujuannya. Selanjutnya aku mau tanya tentang Yumna nih, Pak. Ya. Yumna karena menarik banget kan. Ya. Di belakang punggungnya itu ada logonya ya. Apa tuh Pak maksudnya? Ya, jadi gini, Yumna itu sebenarnya salah satu korban di mana dia terpaksa harus ikut organisasi yang namanya Kipas Hitam. Kipas Hitam. Organisasi Kipas Hitam ini bukan fiksi. Oh, bukan. Oh, Bukan ternyata fiksi, bener asli. adanya. Oh. Jadi kalau Yumnanya fiksi. Oh, Yumnanya fiksi. Yumnanya fiksi, tapi organisasinya bukan asli. fiksi. Jadi organisasi Kipas Hitam ini sebenarnya cabang dari organisasi namanya Black Dragon atau Naga Hitam. Itu didirikan oleh Kaisar Hirohito. Kemudian di Indonesia itu ketua dari Kipas Hitam namanya Hitoshi Shimizu itu sebenarnya kan merekrut pemuda-pemuda dan dari Jepang dan dari Indonesia untuk melakukan propaganda. Jadi organisasi ini sebenarnya kayak organisasi paramiliter. Paramiliter itu kalau zaman sekarang ya kayak Banser. Jadi bukan tentara tapi salah satu kekuatan untuk mempertahankan atau sebagai kayak apa namanya, kayak bela diri, kemudian menjaga keamanan dan sebagainya. Nah, Yumna ini karena perjalanannya mencari ibunya yang diculik oleh Jepang waktu invasi Jepang, itu akhirnya dia ketangkep dan kemudian terpaksa menjadi anggota Kipas Hitam. Nah, punggungnya itu ditato. Jadi Yumna ini secara terpaksa, Pak? Iya, secara terpaksa ditato dan dia menjadi anggota Kipas Hitam. Nah, disitulah dia digembleng, istilahnya diajari bela diri, kemudian dia diajari tentang bagaimana berpolitik dan sebagainya. Makanya Yumna di sini menjadi salah satu spionase dan dia yang akhirnya istilahnya menjadi salah satu tokoh penting di dalam film Battle of Surabaya. Nah, kenapa perempuan? Saya ingin mengangkat bahwa nilai-nilai relevansi di dalam kehidupan sekarang, perempuan itu memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki gitu. Jadi kalau film-film Disney masa lalu itu perempuan itu selalu menjadi hadiah. Iya. Nah, misalnya remeh juga ya, Pak ya. Misalnya kayak Cinderella itu kan dipinang oleh pangeran gitu kan, terus nanti dia sengsara terus akhirnya ditolong terus hadiahnya jadi istrinya gitu kan. Betul. Nah, coba sekarang amati film-film Disney yang sekarang, pasti perempuannya yang banyak jadi hero. Iya, seringkali kan? jadi ini pembantu entah apapun itu ya. Nah, saya ingin Yumna itu juga memiliki peran sebagai relevansi kehidupan di masa sekarang, bahwa perempuan itu juga punya partisipasi ya, seperti R.A. Kartini lah yang memulai tentang bahwa habis gelap terbitlah terang gitu. Nah, Bapak kan sekaligus penulis dari naskah, terus lirik, sound juga ya. Kesulitan apa sih Pak yang Bapak alami? Karena include diborong sama Bapak semua nih. Ya. Jadi sebenarnya kalau bikin film sejarah itu yang susah itu cari fakta dan data gitu. Jadi kita melakukan riset di film Battle Surabaya ini kurang lebih 1 tahun. Jadi sebenarnya masanya itu 6 bulan itu fokus untuk pencarian data dan perancangan naskah. Terus 6 bulan berikutnya itu sebenarnya sambil memverifikasi data gitu. Saya tidak bekerja sendiri untuk mencari data itu. Jadi ada tim yang sebagian ada ke Surabaya, kemudian saya mencari literatur sambil menulis naskah. Kemudian tim itu juga mewawancarai salah satu tokoh yang
mengalami kejadian itu gitu. Kemudian survei tentang lokasi-lokasi di daerah Surabaya sana, ada Hotel Majapahit. Kemudian yang repot tuh kayak markas Kempetai Jepang itu di Surabaya udah berubah menjadi Tugu Pahlawan gitu, karena udah nggak ada gitu. Akhirnya merekonstruksi, kemudian membuat bangunan itu ulang gitu. Nah itu salah satu kendala yang agak susah. Terus kemudian yang kedua ngomongin masalah art style nih. Jadi karena kita kan menggunakan art style anime, tapi ada sebagian yang kemudian dicampur dengan art style animasi Indonesia jadul gitu. Sehingga ada penyesuaian. Nah kadang ada teman-teman itu yang kadang memiliki art style yang beda dengan art style yang ada. Makanya ada yang mau kemudian ikut, tapi ada juga yang kemudian akhirnya keluar karena merasa bahwa ini bukan art styleku nih. Nah, kendalanya di dunia animasi itu kayak gitu. Selain ngomongin masalah story, pembangunan cerita, ternyata ketika produksi di animasi itu masalah art style itu juga menjadi salah satu kendala tersendiri sebenarnya. Sulit mencocokkan ya Pak ya, Betul, sama betul. pemikiran Iya. ini. Nah selanjutnya Bapak saya rada selain film Battle of Surabaya, Bapak kan udah banyak menang awards nih. Ada film lain juga ya Pak yang Bapak ciptakan? Apa tuh Pak? Boleh dikasih tahu nggak sama kita? Sebenarnya sebelum film Battle Surabaya pun kita itu sudah banyak membuat film gitu, film-film pendek gitu ya. Dan film-film itu ada film yang memang dibuat sebagai IP atau intellectual property, ada juga film-film yang memang pesanan gitu, jadi kayak service gitu. Nah selain Battle of Surabaya yang sudah kita buat itu Hikayat Aji Saka, dan yang kita sedang kerjakan sekarang itu namanya Aji Saka The King and the Flower of Life. Itu sebenarnya film seperti Hikayat Aji Saka tapi ini versi 3D, dan ini untuk film layar lebar gitu. Nah sekarang masih masa post produksi, dan semoga di tahun ini atau tahun depan itu sudah bisa tayang gitu. Amin. Nah, sahabat Incast, sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, stay tune terus di Incast ya. Infocom Podcast, you listen, watching, and we talk. Namaku Aji Saka dari negeri Majeti. Nun jauh di timur, ada sebuah negeri yang bertahtakan Ratna Mutu Manikam bernama Medang Kamulan. Kemakmuran negeri tersebut kemudian membawa keserakahan bagi rajanya yang bernama Prabu Dewata Cengkar. Di balik kekuasaannya yang tanpa batas, sang raja sangat gelisah dikarenakan adanya ramalan tentang seorang anak bangsa manusia yang kelak akan menaklukkan dan menggantikannya menjadi raja. Nusantara yang gemah ripah loh jinawi, angkara durjana merusak negari. Penderitaan manusia tak terperi. Kamu sudah Doa dan harapan untuk sang penyelamat bumi. Pusaka sakti ini aku percayakan padamu. Apapun yang terjadi, jangan pernah kamu berikan pada siapapun, kecuali aku sendiri yang mengambilnya. Bangkitlah, kalahkan angkara durjana, bawa negeri. Pergilah ke Majeti, ambil pusaka itu di padepokanmu. Jangan pernah kembali jika tidak bersama pusaka itu. Setika dawuh, Paduka. Harus memenangi perang besar melawan diri sendiri. Kejahatan akan tunduk dan takluk pada jiwa
suci yang rendah hati. Keren banget film Hikayat Aji Saka ini. Kalau nggak salah ini film baru dibuat short movie-nya ya Pak? Ya, jadi ini memang sebenarnya saran dari Disney sih, karena kita kan punya mentoring dari Disney bahwa saat kita membuat film Aji Saka yang 3D itu, Disney menyarankan kamu juga bikin film dong yang short gitu, karena untuk ngenalin ke audiensmu bahwa cerita Aji Saka itu kayak apa itu. Kemudian kita coba kerjakan dengan teknik yang mudah, paling tidak relatif mudah ya, karena kita sebenarnya ini menggunakan teknik motion graphic gitu, jadi tidak menggunakan frame by frame. Kalau Battle Surabaya kan menggunakan frame by frame, terus kita mencoba mensimulasikan gerakan wayang gitu. Jadi wayang itu kan sebenarnya ada dua sisi yang bisa dinikmati, dari sisi belakang layar dan sisi depan layar. Nah kita mencoba di sini tuh yang sisi belakang layar, jadi yang nampak karakternya dan nampak ukiran-ukiran tentang wayang itu sendiri. Kemudian di dalam cerita Hikayat Aji Saka itu sendiri itu juga kita memasukkan unsur-unsur kayak musikal gitu. Jadi film ini itu sebenarnya kita experimental animation sebenarnya. Jadi film short movie untuk experimental animation, tapi paling tidak dari cerita itu masyarakat tahu dan kita coba ikutkan ke festival di luar negeri. Ada 7 penghargaan yang sudah kita raih. Keren sekali, baru short movie-nya aja udah dapat 7 penghargaan ya Pak ya. Boleh di-spill gak nih Pak penghargaannya apa aja? Saya lupa. Tapi beberapa ada dari Amerika, ada saya lupa. Dari luar negeri ya Pak? Iya dari luar negeri, 7 sekali. penghargaan dari luar negeri. Sudah diraih oleh film Hikayat Aji Saka. Nah, Hikayat Aji Saka ini sebenarnya dalam rangka untuk mengenalkan kepada audiens untuk nanti film kita yang film animasi 3D yang layar lebar, Aji Saka The King and the Flower of Life itu sebelum tayang. Jadi sebenarnya agar masyarakat Indonesia itu juga tahu tentang bagaimana cerita film ini. Dan ini sudah tayang di bioskop online. Sudah tayang, jangan lupa nonton ya guys di bioskop online. Nah film ini diangkat dari cerita apa Pak? Dari asal daerah mana kalau boleh tahu? Ya jadi Aji Saka ini sebenarnya diangkat dari cerita Jawa. Cuma saya mengemasnya secara properti, secara environment itu environment Indonesia. Jadi sebenarnya ini cerita tentang seorang raja yang datang dari India itu mengalahkan raksasa, di mana raksasa itu sebenarnya juga raja, tapi rajanya itu raja zolim gitu. Raja jahat. Raja jahat. Suka makan manusia ceritanya. Terus kemudian di situ Aji Saka ini datang dan ternyata dia memiliki 2 pembantu gitu. 2 pembantunya ini yang satu adalah dari India dan yang satu dari Indonesia gitu. Ternyata ada perintah yang sama sekali bertolak belakang. Yang dari India itu dia disuruh menjaga pusaka. Yang dari Indonesia disuruh ngambil. Jadi intinya gini, yang satu nggak mau ngasih gara-gara dia setia dengan perintahnya untuk menjaga. Yang satu harus mengambil karena juga setia dengan perintahnya. Saling bertolak belakang memegang teguh prinsip sendiri-sendiri. Makanya keduanya perang, kemudian menjadi mati semua, tewas. Nah disitulah kemudian disusun aksara Jawa, Hono Coroko Doto Sowolo Bodojaya Yomogo Botongo, itu kan semua menjadi mayat gitu. Nah itu diambil dari kisah Aji Saka gitu. Nah itu yang kita ingin sampaikan. Iya, ada pesan tersirat apa nih Pak kira-kira dari film Hikayat Aji Saka ini? Jadi sebenarnya gini, seorang pemimpin itu yang diikuti adalah ucapannya dan tindakannya, sehingga salah tindakan dan salah ucapan itu bisa mengakibatkan kekacauan dan bisa mengakibatkan sesuatu yang tidak diinginkan dan menjadi kejahatan dan atau
ketidakbagusan gitu. Artinya sebagai seorang pemimpin itu harus memiliki integritas, kejujuran, dan amanah. Nah, kira-kira gitu loh. Nah, untuk kedepannya soal karir Bapak nih, ada gak program yang lagi Bapak kerjain pada saat ini atau yang sedang berlangsung? Ya, sebenarnya saya itu selain membuat film animasi, saya itu juga membuat film-film yang bukan animasi seperti film live. Tapi ini beberapa short movie saya ikutkan juga ke festival, dan salah satu short movie yang saya ikutkan itu kemarin mendapat salah satu penghargaan masuk ke official selection di Spanyol gitu. Jadi ada penghargaan dari luar negeri juga untuk short movie yang non animasi. Selain itu saya juga sebagai seorang komisaris di MSW Studio. Selain itu saya juga aktif sebagai dosen. Dosen, oh ternyata Pak Ari ini dosen juga. Dosen. Kemudian saya juga sebagai konsultan untuk pengembangan studio dan pendidikan animasi gitu. Dosen di kampus mana tuh Pak kalau boleh tahu? Dosen di kampus Universitas Amikom Yogyakarta. Oh, Amikom juga, keren sekali. Terus soal dubbing karakter kan susah ya Pak, harus nyesuaiin sama karakter yang Bapak buat. Gimana sih Pak cara pemilihan dubbing itu? Dubbing itu sebenarnya tidak hanya sekedar mengisi suara ya. Jadi dubbing yang saya arahkan itu seperti seorang aktor atau aktris yang dia sedang bermain peran, dan dubbing ini justru sebenarnya tingkat kerumitannya lebih susah karena misalnya kayak orang menangis gitu. Orang menangis ketika kita shoot film live, kita bisa membuat ekspresi dari wajah, dari mimik gitu. Tapi ketika dubbing itu harus ada suara ketika dia sedang menangis. Misalnya kayak nah bisa gitu. Nah itu harus nampak gitu. Dan kemudian ketika dia sedang berakting itu, dia harus benar-benar acting. Ketika dia harus misalnya teriak dan sebagainya, dia harus benar-benar teriak itu. Nah disitulah sebenarnya kesulitan dari dubbing. Nah, pemilihan aktor dan pengisi suara dubbing itu memang harus kita tungguin dan kita seleksi agar suara yang dihasilkan itu bukan suara palsu, tapi benar-benar dari hati dan keluar seperti seolah-olah karakter itu yang sedang melakukan pembicaraan gitu. Penghargaan apa saja sih Pak dari film Hikayat Aji Saka ini yang sudah Bapak dapat? Kan ada 7 ya Pak? Iya. Boleh disebutin Pak? Iya, beberapa dari Brazil, kemudian dari Jepang, Australia, USA gitu. Jadi negara-negara itu. Pesan-pesan untuk generasi selanjutnya atau generasi muda biar animasi Indonesia ini tetap berkembang terus Pak. Iya. Jadi sebenarnya ini ya, kalau kita melakukan sesuatu apapun lah, tidak hanya animasi gitu ya, lakukan dengan tekun. Artinya sesuatu itu ketika dikerjakan step by step, sebuah garis itu kan ada sebuah garis karena dimulai dari sebuah titik itu. Artinya ketika kita menjalankan titik itu walaupun susah dan dilakukan secara terus menerus, sungguh-sungguh, kayak pepatah yang mengatakan manjada wajada itu, itu insya Allah nanti akan membuahkan hasil. Dan kemudian bagi anak-anak muda Indonesia khususnya yang memang suka di dunia film, khususnya film animasi, jalankan aja. Jadi bikin animasi, karena dunia animasi itu kan sesuatu yang penuh dengan imajinasi, bebas. Bahkan film pun juga bebas. Yang paling penting adalah bagaimana cara kita membuat film yang bisa menyampaikan tentang kemanfaatan dan kebaikan. Artinya tetap terus berkreasi saja, tidak perlu harus memikirkan hasilnya apa. Yang penting tulus, ikhlas, dan sungguh-sungguh. Itu saja sih. Sahabat Incast, seru sekali pembahasan saya bersama Pak Ari, produser, direktur Battle of Surabaya. Saya Devani Dwi Cahaya Dimyati, pamit undur diri. Incast, Infocom Podcast, you watching, listen, and we talk.
Ketika para pemimpin Indonesia di Surabaya dihadapkan untuk pengambilan keputusan yang sulit, seorang bocah laki-laki tahu tentang keberanian, kehormatan, dan kemanusiaan. Dia pembawa pesan perdamaian kepada para musuhnya, para pemimpin, Proklamasi. dan rakyatnya. I hate everything that makes a war. Hai Musa. Saya takut menggagalkan misi ini, Tuhan. Saya percaya kamu. Kamu anak ingusan. Where is the code? Kadang kita harus gagal untuk melihat keberhasilan. Kadang kita ketakutan untuk melihat keberanian. Semua itu untuk melihat sesuatu yang kamu percayai sebagai sebuah keyakinan. Republik Indonesia tak bestaat niet! Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat memiliki setarik air putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Jadilah anak yang kuat, pandai, dan cerdas di sini. Tidak pernah ada kemenangan dalam perang. Perang hanya menyisakan jejak penderitaan dan kehilangan segalanya. Merdeka! Battle